Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang pelatih Helmintes. Berikut selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Berikut nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Alvin Andi Santoso, yang kedua ada Anjani Oktavia, yang ketiga ada Belsida Roniari Sihombing, yang keempat ada saya sendiri Fikri Muhammad Kusuma, yang kelima ada Francisca Amelia Putri, yang keenam ada Kira Nanashwa Dinanti, yang ketujuh ada Lunaya Zahrani, yang kedelapan ada Mas Jihan Habirillah, yang kesembilan ada Oktavia Herawati, yang kesepuluh ada Raditya Muhammad Aldan, yang ke-11 ada Reno Tri Hariwicaksono, yang ke-12 ada Richen Stella Purba, dan yang ke-13 ada William Christopher Gianino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Santoso dengan nomor induk mahasiswa 21 50 80 50 1111 034. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian pelatih Helmintes, yang kedua ciri tubuh, yang ketiga ukuran dan bentuk, yang keempat habitat dan cara hidup, yang kelima struktur dan fungsi tubuh, yang keenam reproduksi, dan yang ketujuh klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raditya Muhammad Aldan. Sekarang kita masuk dalam pengertian pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelatih memiliki arti pipi, serta Helmintes artinya adalah cacing. Pelatih Helmintes ini ialah cacing berbentuk halus dan juga pipih, tripoblastik atau sering kita sebut juga memiliki 3 lapisan embrionik, serta juga acelomata, biasa kita sebut juga tidak mempunyai rongga tubuh. Cacing ini terdapat pada air tawar, air laut, dan juga di tanah yang lembab. Cacing trematoda serta cacing pita ini ialah contoh cacing pipih yang memiliki sifat parasit pada manusia serta hewan. Penyakit yang bisa atau dapat ditimbulkan oleh kedua cacing ini ialah Tainasasis serta Trematodiasis. Perkenalkan, nama saya Oktavia Herawati, NIM 2150 8050 7111 006. Ciri tubuh pelatih Helmintes: 1. Tidak memiliki anus. 2. Mempunyai tubuh simetri bilateral. 3. Tidak memiliki sistem peredaran darah. 4. Tubuhnya lunak serta memiliki silia pada epidermis tubuh. 5. Umumnya hidup sebagai parasit kecuali planaria. 6. Tidak memiliki sistem sirkulasi. 7. Pernapasannya dilakukan dengan permukaan tubuh serta ruang gastrovaskuler. 8. Memiliki sifat hermafrodit, yaitu mempunyai 2 alat kelamin sekaligus dalam satu tubuh. 9. Sensitif terhadap cahaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan. Perkenalkan, nama saya William Christopher Gianino dengan NIM 2150 80 507 111042. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya Oktavia Herawati. Saya akan menjelaskan tentang ukuran dan bentuk pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes mempunyai ukuran tubuh yang beragam. Ukuran ini bisa berupa ukuran mikroskopis hingga yang makroskopis dengan panjang 160 cm. Pelatih Helmintes mempunyai tubuh yang simetri bilateral dengan bentuk pipi. Di antara hewan simetris bilateral, pelatih Helmintes memiliki tubuh yang paling sederhana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Belsida.
Sebelumnya perkenalkan, saya Belsi Darania di Siombing dengan NIM 2150 8050 711 1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat dan cara hidup platyhelmintes helminths. Platyhelmintes helminths dapat hidup bebas di perairan air tawar, air laut, ataupun tempat lembab lainnya dengan cara memakan zat organik seperti sisa-sisa organisme, tumbuhan, dan hewan kecil lainnya. Namun, ada juga hewan dari film ini yang bertindak sebagai parasit. Platyhelminths parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya seperti pada manusia, sapi, siput, dan lain-lain. Mereka bertahan hidup dengan dua cara, yaitu yang pertama endoparasit atau parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya, dan yang kedua adalah ekloparasit, yaitu dengan cara memakan lendir atau sel-sel yang berada di permukaan kulit inangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kirana Nasudinanti dengan NIM 2150 80 50 711 050. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dan fungsi tubuh platyhelminths. Struktur dan fungsi tubuh platyhelminths tidak memiliki rongga tubuh atau selol, sehingga disebut hewan aselomata. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, usus, dan tanpa anus. Usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Beberapa jenis platyhelminths memiliki sistem penginderaan berupa oselit, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Reno Triari Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 2150805007111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari platyhelminths. Reproduksi platyhelminths dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi aseksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh internal. Fertilisasi dilakukan dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua platyhelminths. Platyhelminths tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi, yang kemudian regenerasi dari potongan tersebut menjadi individu baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Anjani Octavia. Perkenalkan, nama saya Anjani Octavia, NIM 21508050111078. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari platyhelminths, salah satunya yaitu dari kelas Turbellaria. Turbellaria adalah platyhelminths yang memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Turbellaria atau cacing berambut getar adalah satu-satunya kelas yang hidup bebas atau non-parasit. Contohnya adalah Planaria yang mempunyai sistem ekskresi dari sel-sel api atau flame cell, bersifat hermafrodit dan berdaya regenerasi cepat. Pada lapisan epidermis, terdapat banyak sel kelenjar yang disebut rhabdoid. Kebanyakan Turbellaria berwarna bening, hitam atau abu-abu. Habitat Turbellaria umumnya pada air jernih. Saya Francisca Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2150 8050 11111060 akan menjelaskan mengenai trematoda atau cacing hisap. Contoh dari kelas trematoda adalah cacing hati yang memiliki ciri-ciri yaitu 1. Panjang tubuh 2,5 hingga 3 cm serta lebar tubuhnya 1 hingga 1,5 cm. 2. Mempunyai mulut meruncing yang juga dikelilingi oleh adanya alat penghisap. 3. Untuk melindungi tubuhnya di saat bergerak, cacing mempunyai lapisan berupa sisik kecil dari kutikula di seluruh bagian tubuhnya. 4. Mempunyai alat kelamin serta memiliki sifat hemaprodit yang mempunyai pembuahan dengan sendiri atau silang. 5. Tidak mempunyai anus dan juga sebagai alat ekskresinya berupa sel api. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lunaya Zahrani.
Saya Richen Stella Purba dengan NIM 2150 8050 1111 056. Di sini saya menjelaskan kelas cestoda. Cestoda atau cacing pita tubuhnya terdiri dari rangkaian segmen-segmen yang masing-masing disebut phlogotit. Kepala disebut scolex dan memiliki alat isap atau sake yang memiliki kait atau rostrum terbuat dari kitil. Pembentukan segmen atau segmentasi pada cacing pita disebut strodulasi. Yang pertama ada Echinococcus granulolus, cacing pita pada anjing, dan yang kedua Hymenoleucus nana, yaitu cacing pita yang hidup dalam usus manusia dan tikus dan tidak memiliki hospes perantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan Taenia solium. Taenia solium itu merupakan cacing pita yang ada pada manusia. Pada skoleknya terdapat kait-kait dan proglotit yang matang menjadi alat reproduksinya, serta memiliki hospes perantara babi. Yang selanjutnya ada Taenia saginata. Ini merupakan cacing pita pada manusia yang menyebabkan taeniasis. Pada skoleknya tidak terdapat kait-kait, titiknya memiliki hospes perantara sapi, titik daur hidupnya sama dengan Taenia solium atau yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada Dipilobotirum latum. Ini menyebabkan dipilobotirasis atau parasit pada manusia dengan hospes perantara berupa katak sawah, ikan, dan cyclops. Perkenalkan, nama saya Lunaya Zahrani dengan NIM 21501507507111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas monogenea. 4. Kelas monogenea. Monogenea adalah kelas Avertebrata yang termasuk film Platyhelminthes yang umumnya parasit. Monogenea memiliki ciri-ciri umum yaitu monogenea mempunyai sistem pencernaan sederhana yang mencakup lubang mulut, usus, serta anus. Habitat monogenea biasanya terdapat di inang tertentu, terutama kulit ikan, air tawar, dan air asin. Monogenea mendapatkan makanan melalui memakan lendir dan sel epitel pada kulit dan insang. Umumnya bersifat hermafrodit dan mengalami pembuahan sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jihan Gabrila.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Zainal Habrillah dengan NIM 21508050711146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pelatih helm lintas dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya pelatih helm lintas ini adalah suatu cacing yang merugikan karena cacing ini bersifat parasit pada manusia maupun hewan. Namun, terdapat dari spesies pelatih helm lintas atau cacing pipih tidak merugikan manusia seperti planaria. Planaria ini mempunyai peranan yang dapat dimanfaatkan, yakni sebagai makanan ikan. Pelatih helm lintas atau cacing pipih ini lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia maupun juga hewan. Salah satunya ialah schistosoma yang dapat menyebabkan schistosomiasis, yaitu penyakit parasit yang ditularkan dengan melalui siput air tawar di manusia. Apabila cacing ini kemudian berkembang di tubuh manusia, yang dapat terjadi adalah kerusakan jaringan serta juga kerusakan organ seperti ureter, hati, kandung kemih, limpa, serta ginjal pada manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.